bagian 24. Kenapa kamu meminum pil KB itu tanpa seizinku? Apa kamu tidak ingin memiliki anak dariku? Tanya Arya dengan wajah sendu. Kenapa Mas nggak tanya pada dirimu sendiri? Masih ingat nggak gimana sikapmu waktu kita baru menikah? Kamu sama sekali tidak tertarik dan tidak memiliki tujuan dengan pernikahan kita kan, Mas? Aku hanya takut jika punya anak nanti kamu akan meninggalkanku demi si suci itu. Arya diam saja karena semua yang Alin ucapkan benar. Hanya baru-baru ini saja kamu mau melihatku, Mas. Dulu aku merasa jadi patung di sampingmu. Kemudian Alis bergegas pergi memasuki kamar, meninggalkan Arya yang masih merenungkan kembali ucapan Alin. Tidak lama kemudian Alin datang dan membawa card memori. Ini sengaja kusimpan untukmu. Isinya sudah mewakili semua perasaanku dan alasanku atas segala sikap dan salahku padamu. Ujar Alin yang memberikan card memori kepada Arya yang mengeritkan dahinya saat melihat memori card itu, dan Arya menerimanya. Kemudian Alin pergi memasuki kamar lamanya dan mengunci pintu kamar itu rapat-rapat. Sebenarnya apa sih isi memori card ini? Kenapa Alin sampai segitunya? Gumam Arya. Arya bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan menaiki tangga menuju ruang kerjanya yang berada di lantai atas. Kini Arya duduk di kursi, memasang memory card itu di laptop yang berada di atas meja kerjanya. Arya mengotak-atik laptopnya, kemudian membuka file video pertama. Ya ampun. Arya sangat syok melihatnya. Jantungnya terasa mau copot. Jantungnya berdebar-debar seperti orang baru selesai lari maraton. Saat melihat video, ketika Arya merawat Suci yang sakit pasca melakukan percobaan bunuh diri. Namun Alin tak tahu. Kemudian Arya beralih pada video kedua. Di sana muncul video Arya mulai cipika-cipiki, beserta video hasutan Suci agar Arya mendiamkan Alin. Suci menempel seperti perangko pada Arya. Dan video ini membuat mulut Arya menganga. Beralih ke video ketiga. Arya di sana hanya geleng-geleng kepala ketika melihat video ketiga itu dimainkan. Isi video ketiga itu adalah Suci semakin gencar merayunya. Walaupun Arya menolak, tapi Suci tetap memaksa. Arya terus saja memutar video itu, yang isinya hanya dirinya bersama Suci. Ekspresi Arya berubah-ubah saat melihat video itu. Kadang mulutnya menganga, kadang dia gigit jari, kadang dia geleng-geleng kepala, kadang meraup wajahnya yang kasar, kadang memukul kepala, kadang alisnya mengkerut, kadang menjambak rambutnya. Ya ampun, tidak, sial. Seru Arya setiap melihat video itu. Sampai pada sebuah adegan di mana ciuman satu kali dilakukan. Karena Suci tanpa permisi mencium Arya. Arya langsung mendorong Suci menjauh. Arya tidak berani sejauh itu melakukannya. Dia hanya berani mencium kening dan pipi saja. Suci juga merayu Arya untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi Arya menolak keras. Dan beralih kepada pesan singkat dari Suci. Maafkan aku, Alin. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin memberitahumu kalau aku dan Mas Arya saling mencintai dan tak bisa dipisahkan. Setelah menonton video itu dengan segera Arya menghapus semua isi video kemesraan mereka. Arya hanya bisa membenturkan kepalanya ke atas meja kerja. Arya sangat was-was dan khawatir, bingung bagaimana menghadapi Alin setelah ini. Bodoh, sial. Kenapa aku bisa kecolongan sejauh ini? Suci benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya dia melakukan ini tanpa sepengetahuanku. Pantas saja dia lebih agresif dari sebelumnya. Jadi tujuannya hanya untuk mengompori Alin. Aku sangat malu pada Alin. Aku tidak punya muka untuk menghadapi istriku. Setiap hari Suci mengirimi Alin video laknat ini. Dan bodohnya aku tidak tahu. Aku pikir Alin terlalu berlebihan menyikapi perselingkuhanku. Yang hanya kulakukan beberapa bulan dan tak kasat mata. Ternyata Suci jadi setan. Ternyata istriku merasakan sakit sedalam ini karena aku.
Berjam-jam Arya mondar-mandir ke sana kemari meratapi kebodohannya. Peluh sudah membanjirinya. Arya sangat gugup dan malu. Bingung apa yang akan ia katakan pada Alin. Permintaan maaf saja tidak cukup untuk menghapus kesalahan Arya. Apapun alasannya, perbuatan Arya tidak dapat dibenarkan. Kesalahannya sudah sangat fatal. Pantas saja Alin tidak pernah mau diajak begitu. Bercumbu dengan Alin saja Arya susah payah mendapatkannya. Kadang dengan cara maksa dan mengancam. Dia tak peduli dengan cakaran yang diberikan Alin saat Arya memaksa mencumbunya. Selama ini Arya sudah salah langkah. Yang ada Alin semakin membenci Arya. Selama ini Alin begitu sabar menghadapi Arya. Sedalam apapun Arya menyakiti Alin, Alin tetap mau bersabar dan bertahan di samping Arya. Arya sangat beruntung mendapatkan istri sebaik Alin. Tapi Alin terlalu sial mendapatkan suami yang tak setia sepertinya. Jika seperti ini, tentu Arya tidak akan pernah mau melepaskan Alin, bukan? Kini pandangan Arya beralih pada laptopnya yang masih menyala. Kemudian Arya melihat galeri foto. Arya membuka galeri itu. Hati Arya berdesir melihat foto-foto gadis kecil yang dulu ia taksir. Alin kecil sangat imut. Ada foto Alin kecil merengut, mungkin kadang ngambek. Ada foto kecil Alin memeluk boneka kesayangannya, pemberian dari Arya. Ada foto kecil Alin yang tertawa, dan ada foto kecil Alin yang menangis. Bahkan sampai saat ini Alin masih sering menangis. Dan Aryalah penyebab tangisan Alin. Mata Arya beralih pada foto Iqbal remaja bersama dengan Alin dan tidak lupa selalu ada Rani di antara mereka. Walau ada obat nyamuk, tapi tetap saja hati Arya terbakar api cemburu. Tapi ada yang aneh dengan foto itu. Wajah Iqbal selalu datar tanpa ekspresi dengan gaya monoton saat berpose bersama Alin. Ada foto Iqbal memberi bunga dan coklat pada Alin. Iqbal yang menyupai Alin. Iqbal yang memasangkan pasmina pada Alin. Sedangkan saat Iqbal berfoto dengan Rani, bibir Iqbal sedikit tertarik ke samping. Tapi fotonya tidak ada yang patut dibenarkan. Jika Iqbal memberikan Alin coklat dan bunga, tapi pada Rani, Iqbal memberikan Rani batu besar. Dan jika Iqbal memberi Alin kalung bunga, untuk Rani, Iqbal mengalungkan tali rapia dan disambut sedikit senyuman oleh Iqbal. Sedangkan semua pose Rani hanya cemberut. Beberapa foto itu memperhatikan Rani yang sedang ditarik rambutnya oleh Iqbal. Telinga Rani yang disentil oleh Iqbal dan leher Rani yang dipiting oleh Iqbal. Dan semua ekspresi Rani seperti orang yang sedang teraniaya. Dan Iqbal sepertinya menikmati itu. Dilihat dari fotonya, Iqbal suka sekali usil pada Rani. Hubungan apa yang mereka bertiga jalin? Sebenarnya siapa pacar Iqbal? Ujar Arya. Arya sangat ingin menghapus momen romantis Iqbal dan Alin. Tapi Arya takut Alin semakin marah padanya. Kemudian Arya beranjak keluar dari ruang kerjanya. Ketika Arya hendak memasuki kamar Alin, ternyata pintunya dikunci. Arya mengambil kunci duplikat dan membuka pintu kamar itu lalu memasukinya. Arya melihat Alin berdiri di depan jendela. Arya sendiri bingung akan memulai percakapan dari mana. Arya hanya bisa menghela nafas. Dia grogi di dekat Alin. Sayang. Iya. Lagi-lagi Arya menghela nafas panjang. Kemudian Arya membelitkan tangannya ke pinggang Alin, memeluk Alin dengan posesif. Dagu Arya berpangku pada Alin. Sayang, permintaan maaf saja tidak akan bisa menghapus kesalahanku padamu. Aku sudah sangat keterlaluan. Ujar Arya membuka suara. Baguslah kalau kamu sadar, kata Alin. Tapi kenapa kamu diam saja? Tidak memarahiku dan tidak memberitahuku tentang video itu. Karena aku ingin tahu sejauh apa suamiku akan menyakitiku. Jika aku memberitahumu, tentu Suci akan berhenti mengirimkan video laknat itu. Dan aku tidak akan tahu perkembangan hubungan kalian, kan? Video itu jugalah yang memantapkan hatiku untuk bercerai darimu, Mas. Kata cerai yang dilontarkan Alin selalu bisa membuat Arya gemetar. Alin, jangan pernah sebut kata cerai. Mendengar kata itu selalu membuatku gemetar. Percayalah, aku sudah bertobat.
Sekarang kamu tahu kan alasan dari semua pemberontakan yang aku lakukan padamu? Hukumlah aku. Mintalah apapun padaku. Aku akan berusaha mewujudkannya. Ceraikan aku dan biarkan aku bahagia bersama lelaki lain. Arya menghela nafas dan kini dahinya berpangku di bahu Alin. Alin sangat menikmati reaksi kacau itu. Mintalah apapun, asal jangan meminta cerai sayang. Mintalah yang lain. Baiklah, jangan memaksa aku bercumbu lagi jika aku tidak siap. Tapi sayang. Ucapan Arya terhenti karena Alin segera menyanggahnya. Kamu tahu kan mas, hukuman bagi seorang istri yang menolak ajakan suami untuk bergulat di atas ranjang. Pintu neraka akan terbuka sedikit demi sedikit. Mungkin saja pintu neraka untukku sudah terbuka lebar. Mohon pengertiannya mas, sedikit saja. Aku belum siap. Ucap Ali dan membuat tangan Arya yang membelit pinggang Alin melonggar sedikit demi sedikit, seolah berat melakukannya. Baiklah, lalu aku harus bagaimana, biar kamu mau memaafkanku? Belajarlah setia mas, yakinkan aku bahwa kamu akan berubah. Sayang, aku sudah setia. Aku sudah berubah, aku bersumpah, percayalah. Mana aku tahu, bisa saja kan tadi kamu keluar untuk menemui wanita simpananmu lagi. Ujar Alin yang masih ragu pada Arya. Ya ampun sayang, sumpah tadi aku pergi ke mall buat beliin kamu handphone. Lalu mampir ke kafe untuk minum kopi. Ujar Arya yang tak habis pikir dengan pemikiran Alin. Itulah mas ruginya jadi pengkhianat. Sekalinya jujur maka kejujurannya akan selalu diragukan. Baiklah baik, kamu hanya cukup memberiku kesempatan. Aku akan buktikan padamu jika aku sudah berubah. Kamu mau tidur di sini atau di sebelah bersamaku? Di sini. Baiklah, sekarang kita istirahat. Besok aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Kamu maunya kemana? Pulang ke kampung nelayan. Enggak boleh, yang ada kamu tidak akan mau kembali lagi padaku. Gampang, kan masih ada Suci mas. Ayolah Alin, jangan sebut nama itu lagi. Mas, beri aku kebebasan mas. Kamu mengurungku seperti aku ini tahanan saja. Sayang, sudah bangun? Arya mengetuk pintu kamar Alin. Setelah suara azan berkumandang, pintu kamar pun terbuka. Ada apa mas? Kamu sudah sholat? Tanya Arya pada Alin yang sudah mengenakan mukenanya. Belum, kenapa? Sholat berjamaah yuk. Arya mengejek Alin untuk sholat bersama. Bukannya menjawab, Alin malah mengernyitkan alisnya merasa heran. Alin mundur beberapa langkah untuk memperhatikan penampilan Arya dengan seksama. Saat ini Arya sedang mengenakan sarung, peci, dan baju koko. Tumben. Ujar Alin yang tersenyum mengejek. Ih, suami ngajakin sholat jamaah malah diledek. Arya gemas, dan ia menarik hidung Alin hingga memerah. Mas, aku punya wudhu. Batalkan jadinya wudhuku. Ujar Alin yang wajahnya sudah merengut. Salah sendiri, suami tobat malah diledek. Udah sana, ambil wudhu lagi. Nyebelin. Gumam Alin membuka mukenanya dan meletakkan dia di atas ranjang. Dan berlalu pergi meninggalkan Arya yang terus menatap Alin dari belakang. Arya geleng-geleng kepala sambil menelan saliva. Kapan ya bisa belah duren? Ujar Arya kemudian, ia kembali ke kamarnya untuk mengambil wudhu lagi. Beberapa saat kemudian Arya dan Alin melakukan ibadah berjamaah. Seperti biasa, usai menunaikan ibadah sholat, seorang muslim haruslah berzikir. Tak lupa Arya membacakan doa kepada Sang Pencipta, yang lagi Maha Penyayang untuk serta kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga. Dan harapan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta keturunan yang soleh dan solehah. Doa terakhir dari Arya membuat Alin tersenyum. Semoga istri saya bisa mencintai saya dan menerima saya sebagai seorang suami seutuhnya, serta mau memaafkan saya dengan segenap hati. Saya janji akan bertobat dan tidak akan pernah mengulangi kesalahan saya. Amin. Kemudian Arya meraup wajahnya dengan kedua tangan yang sedari tadi menengadah ke atas.
Di dapur Alin sedang memasak, tapi Arya terus saja merecokinya. "Mas, jangan gini aku susah gerak loh," ujar Alin yang gerah karena Arya terus saja menempel pada Alin yang sedang menumis sayur di penggorengan. Arya memeluk Alin dari belakang. "Masak aja, aku gak ganggu kok." "Kalau kamu seperti ini, kapan aku bisa selesai masaknya, Mas?" "Gampang, tinggal pesan saja." Alin yang mendengar itu hanya berdecak kesal. Kemudian Alin membalikan ikan yang sudah garing di penggorengan itu. Seru Alin saat percikan minyak panas mengenai tangannya. Dengan sigap Arya membawa Alin ke keran air dan menyiramkan air pancuran ke tangan Alin. Kemudian dengan telaten Arya meniupi tangan Alin yang merah karena minyak panas. Alin terus memperhatikan sikap manis dan perhatian Arya. "Masih sakit ya?" tanya Arya sambil menatap Alin. "Sedikit." Alin mulai mencium bau hangus. "Mas, ikanku gosong!" teriak Alin saat melihat asap mengepul di penggorengan. Bersambung.